So, welcome back to my channel. Udah 8 bulanan ya, gue gak pernah upload video apa-apa lagi. Udah lama banget ya. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue tes IELTS di Jakarta. As you know, kalau misalkan kita mau tes IELTS bersertifikat internasional di Jakarta, itu biasanya pilihannya antara IDP atau British Council ya, atau yang selanjutnya bakal gue singkat sebagai BC. Nah, pertanyaan yang sering muncul tuh, mana sih tempat tes yang lebih oke gitu? Either yang IDP atau yang British Council nih gitu. Terus lebih murah yang mana, lebih gampang yang mana tesnya, dan lain-lain lah ya. Nah, sekarang gue bakal coba share beberapa hasil riset gue tentang apa bedanya IDP dan British Council. Nah, yang pertama dari segi lokasi. Per tanggal 10 Oktober 2021 atau hari dimana gue buat video ini, di website resminya BC itu mereka bilang mereka sudah memiliki 15 lokasi tes center. Sedangkan kalau di websitenya IDP itu tertulis bahwa mereka saat ini sudah memiliki lebih dari 20 lokasi tes. Nah, jadi tinggal kalian pilih aja nih, mau lokasi yang lebih dekat rumah kalian atau lokasi yang menurut kalian lebih nyaman aja gitu. Bisa kalian cek sendiri di website mereka, di situ ada detail alamatnya. Nah, yang kedua itu dari segi biaya. Kalau di website BC, harga IELTS General Training sama yang Academic itu sama aja, 2,9 juta rupiah gitu. Jadi benar-benar di website itu mereka tulis dalam satuan rupiah. Sedangkan kalau di websitenya IDP, itu mereka tulis harga tesnya itu 215 USD. Kalau misalkan gua hitung pakai kurs kemarin itu 1 USD adalah 14.256 rupiah, sekitar segitulah ya. Kalau misalkan gua total berarti sekitar 3.065.000 rupiah gitu ya. Kebetulan ini tuh lagi nggak beda jauh sih sebenarnya antara yang IDP maupun yang BC gitu. Cuma pas waktu itu gua tes, kebetulan kursnya itu lagi tinggi banget. Jadi kalau gua total sekitar 3,2 juta rupiah, which is bedanya kan jadi 300.000 rupiah lah ya. Jadinya ya lumayan kan ya. Nah, jadinya kalau misalkan kalian mau hemat, ya mungkin most likely bakal pilih BC kali ya. Atau ya tergantung lah in the future nilai tukar rupiah USD-nya itu jadinya berapa gitu. And by the way, harga yang paper base sama yang computer base itu sama aja. Jadi kalau yang kayak di BC tadi berarti 2,9 juta rupiah. Nah, yang ketiga itu terkait dengan materi dan sistem penilaian. Jadi waktu pertama kali gue mau tes IELTS, kan gue juga nyari-nyari info dong di internet gitu, lalu di website-website, gue baca-baca banyak forum gitu. Terus di forum-forum itu gue nemu tuh ada yang bilang si IDP ini soal-soalnya lebih gampang nih dibandingin BC, ataupun yang sebaliknya gitu. Terus ya yang mana yang benar gitu kan. Terus akhirnya gue coba cari-cari lagi lah. Terus ya akhirnya gue nemu nih, ya basically IELTS itu dimiliki oleh 3 lembaga lah ya. Jadi yang pertama itu ada IDP, terus yang kedua itu British Council, dan yang ketiga adalah Cambridge English Language Assessment gitu. Nah, si IDP dan British Council itu adalah pihak yang menyelenggarakan tes IELTS. Sedangkan Cambridge English itu adalah pihak yang membuat soal-soal ujian IELTS. Jadi ya logically harusnya tingkat kesulitan atau kegampangannya itu bakal sama lah ya. Karena yang buat itu sebenarnya memang satu pihak yang sama gitu, which is si Cambridge English Language Assessment ini. Nah, terkait sistem penilaiannya, menurut gue akan sama aja antara IDP maupun BC. Karena orang-orang yang menilai ujian kita itu adalah orang-orang yang memang udah terkualifikasi menurut standarnya IELTS gitu. Jadi udah ada prosedur, metode, atau ya panduan khusus untuk melakukan penilaian terhadap ujian IELTS kita gitu. Jadi mau kita tes dimanapun, karena orang-orang yang udah di training dengan standar yang sama, seharusnya cara penilaiannya pun sama gitu. Jadi untuk poin ini ya akan sama aja antara BC maupun IDP. Lanjut ke poin berikutnya yaitu fasilitas. Untuk poin ini sebenarnya gue nggak bisa nilai gitu sih. Jadi apa bedanya antara BC ataupun yang IDP gitu dari segi fasilitas? Karena gue sendiri belum pernah tes di IDP. But I think the most important thing is kita udah tahu mau tes yang paper atau yang komputer, so we can make sure di tempat tes center yang kita pilih itu sebenarnya tes listeningnya itu pakai headphones atau pakai speaker gitu. Kalau gue pribadi itu sebenarnya lebih pilih yang pakai headphones untuk tes listening gitu. Ya simply karena gue merasa lebih fokus aja gitu kalau misalkan pakai headphones, dan nggak perlu khawatir kalau misalkan ada peserta tes IELTS lain yang agak berisik gitu waktu tes. Jadi kan nggak keganggu gitu waktu kita ngerjain tes listeningnya.
Nah, yang terakhir itu dari segi aksen. Nah, as far as I know, yang IDP itu Australian, sedangkan BC itu yang British ya. Cuma ya dua-duanya sebenarnya tetap punya range of accents gitu sih. Karena pas listening test itu sebenarnya soal section 1 sama section kedua itu bisa aja aksennya beda gitu. Dan pas kita speaking test itu kan setahu gua pengujinya itu bisa aja datang dari berbagai negara kan. They have their own accents. So yeah, it's actually up to us gitu whether we wanna speak like Australian, British, or American gitu. Selama lawan bicara kita itu paham apa yang kita bicarakan dan obrolannya itu nyambung. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk pilih tanggal tes yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pastiin kalian bisa hadir di tanggal yang kalian pilih tersebut dan kalian udah siap untuk mengerjakan tes IELTS, sehingga kalian bisa dapat skor IELTS sesuai dengan skor yang kalian targetkan gitu untuk masuk universitas ataupun untuk keperluan lainnya lah ya. So, good luck!